Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berencana membebaskan napi koruptor karena corona. Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Menurut hitung-hitungan Yasona, minimal 30.000 napi akan bebas. Itu belum termasuk napi koruptor yang akan mendapatkan berkah pembebasan juga. Yasona bahkan akan merevisi PP untuk meloloskan 300-an napi koruptor yang usianya di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman. Mari kita bedah. Oke, secara prinsip alasan ini bisa diterima, masuk akal, dan memang ini praktek yang juga sudah dilakukan di negara-negara lain dalam merespon pandemik ini. Ya, lapas kita kelebihan kapasitas luar biasa, tidak main-main, bahkan ada lapas yang over kapasitas sampai 700%. Secara umum, kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia itu sekitar 130.000 orang, sementara jumlah real penghuninya hampir 270.000 napi. Beberapa kali saya melihat langsung kondisi lapas kita, memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidurnya pun harus bergantian. Assalamualaikum. Cobalah di sini ya. Ya, berapa orang ini Pak satu kamar Pak? 37 orang. Oh, Kamu ini ada berapa? Ada yang private ini. 2 orang di sini. 2 di sini semua. Di bawah sini semua ya Pak, gitu ya. Aja udaranya di dalam panas walaupun pakai kipas angin. Iya, apalagi karena banyak orang kan. Banyak orang ini. Jadi Panas. Kondisi ini jauh dari ideal dan alasan kesehatan mencegah penyebaran corona menjadi valid. Khusus apalagi untuk napi dengan tingkat resiko besar memiliki sakit bawaan dan usia lanjut. Demi alasan kemanusiaan, pembebasan mereka dengan syarat-syarat tertentu sangat bisa diterima. Tapi alasan ini menjadi mengada-ngada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi napi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar, lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas dengan water heater di kamar mandi pribadi dan olahraga di dalam sel eksklusif mereka. Dan kondisi ini bukan hanya di lapas Sukamiskin. Sebutlah di lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Sel napi koruptor di sana jauh lebih nyaman. Menteri Yasona sendiri yang mengakui kebijakan umumnya di seluruh Indonesia, sel napi koruptor dipisahkan dengan napi umum. Jadi rata-rata mereka mendapatkan tempat tidur masing-masing dan juga ruangan sel yang masih memadai dibandingkan dengan napi lain. Assalamualaikum. Kita buka sepatu ya. Halo Bapak. Habis ini nonton. Itu soalnya ada TV di sini Pak ya? Ya, tapi di luar, Bu. Jadi bisa nonton. Di luar mana? Kita, Pak, ujung-ujung kita nggak kasih. Oh. Untuk umum. Untuk umum. Kalau di dalam nggak ada, Pak. Oh, nggak boleh. Ini daftar namanya ya Pak? Iya. Ada berapa orang Pak? 19 di dalam sini. Iya. Bang, ayo. Ini lainnya ya terang. Ya. Paksa dibuat tingkat Paksa nih. dibuat ini, ya, karena tidak muat lagi. Jadi 4 di bawah, kemudian 4 di atas, 8, di atas ini lagi, di atas itu ya. 2 sebenarnya. Oh, di atas ini 2, ini, sama itu. Tapi berarti satu orang dapat satu tempat tidur ya Pak? Karena tadi di sana satu kamar bisa 40. Ya. 40 orang. Ruangannya mungkin agak beda. Agak besar. Iya, tapi nggak terlalu jauh juga lah mungkin. Besar. Memang kalau mengatur penempatannya itu gudana juga agak Karena harus dipisahkan tikor dengan ini ya. Itu harus maksudnya karena memang undang-undangnya atau karena lebih ke kebijakan setiap rutan atau lapas? Iya, pada umumnya kan tipikor dipisahkan sama dengan di Sukamiskin. Tapi itu Jadi memang kebijakan itu yang sejak dulu ya. kebijakan yang memang diambil.